dari semua pihak yang telah berkontribusi untuk mempersiapkan PKK FEB tahun ini. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru tahun 2020. Semoga ini adalah langkah awal untuk teman-teman sekalian masuk menjadi dari siswa menjadi mahasiswa. Harapannya teman-teman mahasiswa baru tahun 2020 dapat berkontribusi positif di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan dari mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis kepada saudara Ariel Faras dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Yang saya hormati Fakultas Ekonomi dan Bisnis beserta jajarannya, kepala jurusan, kemudian Kapprodi, kemudian tamu undangan baik yang berada di ruangan maupun hormati dan kawan-kawan KBM FEB, kawan-kawan perjuangan yang hadir pada pagi hari ini yang saya banggakan dan saya cintai. Dan tentu kawan-kawan mahasiswa baru angkatan 2020 Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang saya banggakan. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita panjatkan hadirannya atas segala rahmat hidayah serta inayah yang senantiasa dicurahkan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia kita semua ya, baik yang virtual maupun di ruangan ini diberikan kemudahan untuk mangkah dan melaksanakan kegiatan PKK FEB ini periode 2020 untuk mahasiswa baru. Ya, salawat salam senantiasa kita panjatkan kepada Allah salawat salam kita panjatkan pada Nabi Muhammad yang Muhammad kemudian beliau mengakhir mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum itu saya mengucapkan selamat datang mahasiswa baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis angkatan 2020. Selamat datang di kampus biru terkhusus di fakultas kita, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ini merupakan salah satu momen awal kawan-kawan mahasiswa baru angkatan 2020 dalam mengikuti kegiatan kemahasiswaan. Ke depan, kawan-kawan akan banyak menemukan kegiatan-kegiatan yang kemudian mampu meningkatkan kapasitas kawan-kawan sebagai seorang mahasiswa. Kemudian kawan-kawan di sini juga akan diperkenalkan secara detail apa saja yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, baik itu secara administrasi, birokrasi maupun kawan-kawan KBM atau yang dikenal sebagai semuanya dapat hadir. Pun kalau ada yang teman-temannya yang tidak hadir, harapannya ilmu-ilmu yang diberikan dalam kegiatan PKK FEB ini dapat kawan-kawan transfer, dapat kawan-kawan bagikan gitu ya. Sehingga teman-teman yang tidak hadir juga mendapatkan materi-materi, mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang perlu saya tekankan pada kawan-kawan semua, walaupun kegiatan kita virtual,
Mudah-mudahan substansi dari apa yang akan kita sampaikan, ya, materi-materi yang disampaikan oleh pemateri nanti, ataupun hal-hal yang akan diberikan oleh kakak-kakaknya, itu mudah-mudahan tidak mengurangi sedikit pun isinya, ya, tidak mengurangi sedikit isinya. Nah, kemudian materi-materi yang diberikan ini juga merupakan hal yang sangat bermanfaat. Kemudian kawan-kawan gunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, kemudian harapannya juga ke depan kawan-kawan dapat mengikuti berbagai kegiatan yang ada di KBM atau kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Karena ini merupakan lagi-lagi pintu awal kawan-kawan mengikuti kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Karena mumpung berada di lingkup kampus, maka kawan-kawan harapannya dapat memaksimalkan segala hal yang ada. Kampus ini ibarat taman-taman yang kemudian kawan-kawan semua dapat pergunakan dengan baik, gitu ya. Baik itu permainan-permainan yang ada, ya, tentu sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kawan-kawan semua, ya, dalam upaya ya, meningkatkan kemampuan-kemampuan baik itu soft skill maupun hard skill yang kawan-kawan miliki. Karena masa muda ini merupakan masa yang sangat baik kawan-kawan dalam upaya meningkatkan itu tadi, ya, kualitasnya. Karena di 2034 ya kita mendapatkan bonus demografis, ya, di mana pemuda-pemudanya lebih banyak dari kaum-kaum tua maupun kaum-kaum yang masih belum produktif, ya. Artinya menjelang masa produktif ini, maka harapan yang kawan-kawan mampu meningkatkan kapasitasnya dengan mengikuti berbagai agenda-agenda, ya, baik itu agenda internal kampus maupun agenda-agenda eksternal kampus yang kemudian lagi-lagi, ya, mampu meningkatkan kapasitas kawan-kawan sebagai seorang mahasiswa. Karena tentu mahasiswa itu bukan hanya sekedar di kelas, tapi lebih dari apa yang kawan-kawan pikirkan, ya. Apalagi sekarang kawan-kawan terkendala dengan adanya pandemi corona ini, gitu. Maka harapannya kawan-kawan tidak hanya sebatas kuliah saja nanti, ya, tapi harapannya kawan-kawan dapat mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang kita akomodir, ya. Mudah-mudahan juga berkomunikasi maupun mengikuti berbagai agenda-agenda yang akan kita ikuti nanti ke depannya. Dan pesan saya terakhir, ya, saya kutip dari Bung Hatta yang mengatakan, gitu, ya, kalaupun kita tidak berani dan tidak mau melakukan sebuah kebaikan, maka ke depan kita tidak akan menemukan perubahan walaupun satu langkah, gitu, ya. Tidak akan menemukan walaupun satu langkah. Maka sekarang ini merupakan momen bagaimana kawan-kawan bisa memberikan kontribusi kawan-kawan, ya. Baik itu dalam bentuk pemikiran, baik itu dalam bentuk fisik kawan-kawan semua, ya. Itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Mudah-mudahan kawan-kawan dapat mengikuti kegiatan PKK FEB UNIP 2020 ini dengan baik, dengan penuh dengan memberikan kontribusi terbaiknya, ya. Kalaupun ada sesi-sesi pertanyaan, silahkan kawan-kawan bertanya, gitu, agar kawan-kawan ke depan tidak lagi meraba-raba apa-apa saja yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Terakhir, sambutan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis sekaligus membuka acara kepada Ibu Retno dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini yang penuh semangat, penuh kebahagiaan, udara cerah, kita semua mendapat berkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita bisa semua pada kondisi saat ini dengan kemajuan yang kita capai saat ini. Yang terhormat, ini akan saya sebutkan satu persatu rekan-rekan dari Wakil Dekan. Yang pertama adalah Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Wakil Dekan 2, yaitu Ibu Yefrisa, PhD.
Kemudian yang berikutnya ada di sini adalah Bapak UWD 3 Kemahasiswaan, Bapak Heru, Dr. Heru. Kemudian yang hadir di sini adalah para kajur. Yang pertama adalah Ibu Kajur jurusan manajemen, Ibu Dr. Praningrum. Yang berikutnya adalah Ibu Kajur jurusan ekonomi pembangunan, Ibu Dr. Armeli. Yang ketiga adalah Ibu Ketua jurusan D3 Akuntansi, Ibu Kori. Kemudian ada di sini hadir Bapak Kabak. Yang berikutnya adalah Bapak Kasubag Akademik. Akademik nggak ada ya? Oke. Ada. Ibu Kasubag Akademik, Ibu Erni. Kemudian ada Kasubag Keuangan, Pak Irwan. Ada Kasubag Kemahasiswaan, Pak Ujang. Kemudian ada Kasubag Sumber Daya, rumah tangga namanya ya, Kasubag Rumah Tangga, Ibu Susi, nanti kalian akan ketemu. Dan tadi yang hadir itu adalah Gubernur ya, Gubernur BEM yang ada di sini. Jadi ada Ketua DPM beserta jajaran yang saya sayangi, Ketua Gubernur BEM dan jajarannya yang dibanggakan juga dari seluruh jajaran di BEM. Kemudian ada Bupati, Bupati Himep, Bupati Himasi, Bupati Human, Bupati Himatansi ya, dan seluruh jajarannya, seluruh Ormawa, seluruh panitia yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, semua nanti adik-adik, bukan adik-adik ya, anak-anak mahasiswa baru akan berkenalan dengan seluruh yang ada ini. Jadi sementara inilah yang bisa kalian temui secara virtual, dan nanti mudah-mudahan segera berakhirlah pandemi ini, kita bisa bertemu tidak hanya secara virtual, tapi juga bertemu dengan tatap muka yang lebih akrab gitu ya. Ada beberapa pada masa transisi ini merasa kehilangan karena kehilangan tidak ketemu secara langsung, hanya ketemu secara virtual. Itu pun juga masih dibatasi secara virtual karena mungkin jaringan dan seterusnya. Pada pagi ini yang sudah tercatat sebagai mahasiswa kurang lebih ada 500 yang tergabung di dalam webinar pagi hari ini secara daring. Pengenalan PKK ada 484 tadi ya yang hadir. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa tema kita itu adalah gerbang awal menuju generasi berkualitas di era new normal melalui PKK FEB 2020. Ada kata kunci di situ. Tadi dikatakan gerbang awal. Gerbang awal itu adalah pintu masuk Anda, merupakan peralihan dari seseorang siswa kan. Jadi ini Anda akan hari ini adalah hari untuk menyambut kehadiran akan siap untuk mengikuti perkuliahan selanjutnya. Apa sih yang perlu kalian persiapkan pada kegiatan ini dan selanjutnya? Bagaimana Anda menjadi mahasiswa yang nantinya sukses? Tadi dikatakan oleh Gubernur BEM mengikuti kegiatan akademik dan non-akademik.
secara akademik. Itu gimana secara akademik? Yang pertama tentu saja menyiapkan mental. Menyiapkan mental itu gimana? Anda menjadi mahasiswa. Anda harus menyesuaikan bahwa inilah persiapan Anda akan mempelajari materi-materi selaku sebaiknya sebagai mahasiswa. Jadi harus mempersiapkan diri, yang diikuti itu adalah perkuliahan, bukan kelas yang ada di waktu Anda menjadi siswa. Perkuliahan itu tidak hanya Anda menerima materi, tapi Anda diberikan kewenangan untuk mempelajari lebih lanjut dan dibantu, difasilitasi oleh para dosen yang mengaku mata kuliah tersebut. Jadi Anda harus bersiap ke situ. Kalau Anda mentalnya masih siswa, bukan menjadi mahasiswa, maka Anda akan menjadi pasif menerima materi. Ini enggak. Anda harus aktif. Anda diberikan materi, inilah kerangka materinya. Anda ingin belajar pada materi tersebut. Jadi itu penting untuk mempersiapkan mental Anda. Yang kedua, itu atur jadwal dengan sebaik mungkin. Ada kuliah, ada akademik. Bagaimana Anda mengatur jadwal ini? Jadwal diatur sebaik mungkin sehingga Anda bisa mengikuti semua kuliah. Pertama, tentu saja perkuliahan tidak mungkin akan bertabrakan. Bagaimana kegiatan kuliah dengan kegiatan non-akademik, itu juga harus disesuaikan. Anda mementingkan kegiatan akademik, kemudian mengikuti perkuliahannya. Kalau toh Anda juga ada yang bekerja, maka pada saat kuliah itu harus hadir pada perkuliahan yang sudah dirancang untuk Anda dan sudah Anda persiapkan untuk itu. Mengatur jadwal antara tugas, Anda belajar secara mandiri, bertanya, berinteraksi, berdiskusi dengan teman-teman yang lain, mengikuti organisasi, jadi itu harus diatur jadwal dengan baik. Yang ketiga, mempersiapkan alat-alat yang menunjang perkuliahan. Misalnya apa? Ya pastilah kalau kuliah itu pokoknya harus punya, dicatat, meskipun daring Anda melakukan catatan. Apa saja yang penting yang disampaikan pada perkuliahan daring tersebut. Buku-buku dalam hal ini mayoritas nanti akan berbentuk e-book atau electronic book, maka Anda harus sudah siap untuk download dan menyiapkan materi itu dibaca sebelum perkuliahan berlangsung. Jadi Anda sudah siap. Kemudian yang selanjutnya adalah karena Anda perkuliahan, meskipun satu-satu kunci sukses itu bukan hanya IPK, tapi dari awal pasang target IPK. Jangan ngalir aja. Waktu kuliah pertama, enggak apa-apalah, satu masih kurang, satu sudah cukup. Tapi Anda harus pasang target. Berapa sih yang ingin Anda capai? Pasang target itu tidak kemudian begitu saja terjadi kan. Kalau pasang target tinggi berarti Anda harus belajar dengan baik, mempersiapkan semua tugas-tugas tepat waktu dengan maksimal. Itu adalah IPK itu muncul karena kerja keras. Tanpa kerja keras ya mungkin tidak bisa begitu saja. Nah, kerja keras ini kan bervariasi. Ada yang membaca berulang baru paham. Ada yang membaca sebentar kemudian berdiskusi dengan teman-temannya sudah cukup. Jadi sesuaikan itu dengan Anda semuanya. Kerja keras dan fokus pada perkuliahan itu menjadi kunci di dalam sukses perkuliahan. Nah, sekarang kita menghadapi era baru yang mengharuskan kita pada kuliah yang nanti akan online sampai dengan paling tidak Oktober. Itu akan merupakan perkuliahan yang online atau daring, sepertinya begitu ya. Nah, gimana caranya kalau kuliahnya ini pada posisi online daring? Maka yang pertama, jangan lupa membuat reminder jadwal. Reminder jadwal kuliah online itu harus Anda buat.
Kalau Anda biasanya datang ke kampus, kemudian langsung masuk di kelas, maka sekarang jadwalnya itu adalah online. Jadi reminder jadwal online itu harus Anda buat remindernya. Macam-macam yang bisa Anda lakukan. Bisa ditulis, bisa di HP Anda, atau bisa juga dalam satu kelas saling kontak bahwa nanti jam sekian adalah kelas ini, besok ada kelas selanjutnya, dan seterusnya. Yang kedua, dalam daring jangan lalai bahwa disiplin waktu dalam pengumpulan tugas itu penting. Kan kalau daring itu jejak digital itu ketahuan. Anda mengumpulkan jam berapa, hari apa, detik mana, itu akan ketahuan. Mengumpulkannya dari apa? Dari email Anda boleh, atau boleh email temannya. Nah, dan seterusnya. Ikuti petunjuk dari dosen yang mengajar pada perkuliahan. Yang ketiga, materi online, meskipun mungkin Anda akan merekam, atau dosen juga akan share kuliah online yang disampaikan, tapi ikuti poin-poin di dalam materi perkuliahan itu yang disampaikan, sehingga waktu menyimak itu Anda berkonsentrasi dengan materi yang ada. Nah, jadi pada waktu kesempatan akan bertanya, mengungkapkan pendapat, itu bisa dilakukan pada saat perkuliahan itu. Yang terakhir, dalam masa pandemi dan harus melakukan melalui perkuliahan daring, Anda harus mencari ruangan yang nyaman. Kalau ada di kos-kosan, ya nggak masalah di dalam kos, atau di rumah, atau di mana Anda melakukannya. Tapi yang nyaman. Kalau di keramaian akan susah bagi Anda untuk berkonsentrasi pada kuliah. Misalnya Anda kalau bersama teman, ingat harus ada distancing. Jadi harus ada distancing, dan protokol kesehatan harus Anda lakukan. Tetap gunakan masker, tetap gunakan jarak yang ditentukan, cuci tangan, dan itu dilakukan. Bisa Anda melakukan itu, atau bisa dilakukan di rumah masing-masing. Jadi sepakati kuliah itu, kasih tanda bahwa Anda sedang kuliah. Nah ini kalau kuliah yang sopan ya, kalau Anda kelihatan separuh badan begitu, ya separuh badan itu kelihatan. Kemudian Anda lupa, Anda berdiri, bajunya lain-lain, apa gimana gitu. Pakai kerudung pasti copot, lupa. Nah, seperti itu. Ini kebiasaan-kebiasaan yang perlu dijaga. Jadi pada waktu mau kuliah, seperti Anda datang kuliah, begitu ya. Sehingga kalau ada gerakan sesuatu yang salah, itu tidak tercatat secara digital, menjadi sesuatu yang nanti Anda sesali sendiri. Kan terjadi beberapa hal yang demikian. Jadi itu pesan saya, era new normal itu berarti kesempatan kita menghadapi budaya yang lebih baik. Allah memberikan kesempatan pada kita untuk bisa sampai kepada kebudayaan, budaya yang baru seperti ini. Dalam berbagai sejarah yang dipelajari kan kita mengenal demikian. Jadi ini adalah blessing in disguise. Kita gunakan dengan baik-baiknya, kita jaga kesehatan kita, silaturahmi tetap terjaga, daring pun kita juga selalu mempererat. Nah, yang terakhir tadi dipesan oleh terakhir lagi ya, tapi ini terakhir betul. Kegiatan non-akademik itu penting. Pengalaman berorganisasi itu sangat penting. Anda rasakan pentingnya di perkuliahan, nanti juga Anda rasakan setelah kuliah. Jaringan itu akan menjadi sesuatu yang memberikan pengalaman sangat baik. Dan dengan dosen, dengan karyawan, dan seterusnya. Itu akan mempengaruhi keberhasilan Anda di dalam proses perkuliahan maupun setelah kuliah nantinya. Saya berharap Anda sekalian bisa, anak-anak semua bisa berkuliah dengan baik, dapat lulus tepat waktu, mencapai prestasi yang tinggi, menjadi orang yang bijak
dan mempunyai ilmu yang cukup untuk mengarungi kehidupan nantinya lebih lanjut. Jadi dari sekarang awal rencanakan kapan akan selesai kuliah. Tadi ada permintaan untuk membuka acara, maka dengan resmi pada pagi hari ini saya akan membuka pengenalan kehidupan kampus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu dengan tema Gerbang Awal Menuju Generasi Berkualitas di Era New Normal melalui PKK FEB 2020 pada tanggal 12 dan 13 September 2020 secara resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pemotongan pita dan penyerahan alma mater sebagai simbolis pengenalan kehidupan kampus Fakultas Ekonomi dan Bisnis 2020. Kepada Ibu Dekan dipersilakan. Selanjutnya, penyerahan alma mater sebagai simbolis pembukaan pengenalan kehidupan kampus Fakultas Ekonomi dan Bisnis tahun 2020. Kepada Ibu Dekan dipersilakan.
Selanjutnya, doa yang akan dipimpin oleh Tri Septian Adi kepada Saudara Tri dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, petinggi fakultas beserta jurusan, rekan-rekan, penyelenggara, kegiatan, dan mahasiswa baru baik yang ada di ruangan maupun secara virtual. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengharap ridho darinya. Sebelumnya, bila ada teman-teman yang beragama non-muslim, maka menyesuaikan dengan kepercayaannya masing-masing. Di sini saya akan memimpin dengan syariat Islam. Diawali dengan membaca istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazila. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma harinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa tahmil alaina isran kama hamatul alal ladzina min qabli la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fwana waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa hifzan fil jazadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najatna minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, irhamana. Pada hari ini kami melaksanakan kegiatan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu dalam keadaan seperti yang tidak biasanya, yakni dalam situasi pandemi COVID-19. Namun dengan segenap kasih-Mu ya Allah, kami memohon agar Engkau tetap mencurahkan rahmat dan hidayah-Mu ya Allah di tengah-tengah kami melaksanakan kegiatan ini ya Allah. Ya Allah, ridhoilah kegiatan kami ini ya Allah. Izinkanlah kami menuai manfaat dari kegiatan ini nantinya ya Allah. Dan lancarkanlah kegiatan kami ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma fir lana dzunubana wa kafirana sayyidatina wa tawaffana mal abrar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkaian acara pembukaan kita. Marilah kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Saya Rofika Melansari selaku pembawa acara pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Oke, selamat pagi tamu undangan, teman-teman, serta mahasiswa baru 2020. Oke, dalam kesempatan kali ini, saya akan menjadi moderator untuk 1 hari maupun besok lagi ke depan. Oke, nah sebelumnya saya ingin menyapa dulu nih teman-teman dari yang online nih, dari operator. Apa bisa didengarkan suara teman-temannya keluar ke sini? Mungkin boleh buat teman-teman yang ada di Zoom menghidupkan mic-nya ya. Kita akan coba jargon PKK kita. Ya. Boleh buat teman-teman untuk menghidupkan ya mikrofonnya. Oke. Hello everything. Akan memandu yel-yel jargon PKK. Assalamualaikum. Kan kita semua ya. Coba ya teman-teman ya. KKFB 2020 kualitas EB maju Bersama. suara buat semua kan ya. Lagi ya. KKFB 2020 ciptakan generasi berkualitas maju bersama. Putus Kak, putus. Berkualitas.
teman Hai, dan bucak malu ini nih. dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang langsung akan disampaikan oleh Ibu Dekan, Ibu Dr. Retno Agustina Eka Putri. Nah, ya Bu, perkenalan boleh perkenalan pimpinannya, terus cerita sedikit tentang FEB ini. Enggak apa-apa, saya berdiri aja. Moderator apa namanya? Iya, moderator, Bu. Moderator ya, moderator yang hebat yang akan memandu acara pada satu hari ini. Kalau besok udah ganti lagi. Masih tetap, Bu. Oh, berarti ini moderator 2 hari berturut-turut ya. Jadi hebat, 484 mahasiswa ada tergabung di sana. Saya harus menceritakan mengenai Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang jelas pasti bangga kan masuk di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu ini. Yang mulai berdirinya tahun berapa? 1000. Tahun berapa? 1000 daripada belum. Kenapa Anda memilih 1900 ada di sini? Tapi saya tidak ingin menjelaskannya sendiri supaya saya tidak seperti moderator 2 hari. Saya ingin berbagi dengan wakil dekan bidang akademik yang akan menjelaskan tentang Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini. Karena yang berada di sini ini adalah angkatan mahasiswa saya. Bayangin ya, yang ini adalah angkatan mahasiswa saya. Jadi saya ingin angkatan ini, Anda sudah angkatan keberapa jadinya? Jadi supaya berbagi. PSD, Eka Putri, salah Pak, Eka Putri PSD, kemudian senior saya, Wakil Dekan Bidang Akademik, Profesor Dr. Kamaludin SMM, yang kebetulan juga alumni dari jurusan manajemen. Kasih aplaus dulu. Yang kedua, senior saya juga, Ibu Yepriza SE, Ibu Yepriza, ini juga alumni dari Ekonomi Bangunan. Kasih aplaus ya. Saya diminta oleh Bu Dekan untuk membantu beliau. Kalau saya dikenal Pak Heru, tapi nama saya Dr. Farma MDK CPA ya. Artinya dari akuntansi ya. Lengkap ya, lengkap. Akuntansi ada, manajemen ada, ada, dan di bidang minyak bahwa untuk fakultas ekonomi dan